Halo, selamat datang di podcast Teman Makan Siang yang dikelola oleh protisi.id, portal informasi pengendalian tembakau yang informatif dan edukatif. Kesempatan kali ini, Teman Makan Siang pada siang hari ini saya ditemani oleh Bella Denta dari CISDI, sebagai Project Manager CISDI. Kesempatan kali ini kita coba makan, tepatnya di Menteng ya Bel, di Burgreens. Jadi teman-teman yang nanti yang lewat bisa mampir ke sini. Oke, kita akan bicara soal kaitannya dengan rokok ilegal dan terkait prevalensi perokok kayak gitu. Nah, beberapa waktu lalu kan Menteri Keuangan kan sudah memastikan ya Bel, tahun 2026 tuh kenaikan cukai rokok tidak ada kenaikan. Karena memang memastikan bahwa memberikan peluang untuk suksesnya untuk industri rokok. Terus selain itu ada menjaga stabilitas ekonomi, terus menjaga lapangan pekerjaan tentunya ya. Nah, di sisi lain beliau juga menegaskan akan berfokus pada penanganan rokok-rokok ilegal. Nah, menurut Bella sendiri rokok ilegal itu seperti apa dan cirinya itu seperti apa sih Bella? Iya. Jadi salah satu alasannya ya kenapa nggak dinaikin cukainya katanya kayak memberantas rokok ilegal. Nah sebenarnya rokok ilegal itu ada macam-macam kriterianya. Kalau menurut Kementerian Keuangan ya, kita ngikutin Kementerian Keuangan, pertama yaitu mereka yang tidak membayar cukai. Jadi tidak membayar cukai itu bisa dilihat misalnya dari kemasannya, ciri-cirinya itu dia tidak ada pita cukai. Yang biasanya pasti perokok pada tahu ya, kalau misalnya yang sering beli rokok di bungkusnya itu tuh ada kayak kertas yang ditempel di bagian atas, itu namanya pita cukai. Nah kalau nggak ada itu berarti dia belum bayar cukai, berarti dia adalah ilegal kayak gitu. Itu ciri pertama. Yang kedua, ada pita cukainya tetapi tidak sesuai dengan kriteria. Artinya jadi di pita cukai itu ada banyak tulisan, ada gambar yang menentukan dia itu otentik lah. Misalnya ada tahunnya. Nah kalau misalnya tahunnya itu tidak sesuai atau di situ ada jenis, di pita cukai itu juga ada jenisnya tuh. Jadi apakah ini jenisnya SKT, kretek tangan atau kretek mesin atau putih. Nah kalau dia tidak sesuai dengan kemasannya, produknya itu sendiri, itu artinya juga ilegal. Artinya dia tidak membayar cukai sebagaimana mestinya, sebagaimana harusnya, kayak gitu. Jadi dilihat dari pita cukainya sesuai apa enggak dengan kemasannya. Atau yang kedua bisa juga pita cukainya itu sesuai, tetapi bisa aja palsu. Nah palsu itu biasanya ada pemeriksaan lebih lanjut karena dia ada kayak fluoresennya, ya ciri-ciri yang menentukan untuk bisa lebih secure gitu ya. Kalau itu nggak ada, itu juga bisa dibilang pita cukai palsu, artinya dia juga ilegal kayak gitu. Berarti dia tidak membayar cukai. Itu yang kedua. Ketiga, tidak memiliki gambar peringatan kesehatan. Jadi mungkin kalau suka lihat kayak gitu ya, rokok, bungkus rokok nggak ada tuh gambar yang serem-seremnya. Yang itu sebenarnya wajib kan ada dari Kementerian Kesehatan. Itu juga ilegal. Dan yang terakhir, ada gambar peringatan kesehatan tapi tidak sesuai dengan ketentuan. Karena gambar peringatan kesehatan kita tuh ada ketentuan luasnya, ukurannya ya, di bungkus rokok itu harus 40%, kalau yang baru 50% tapi belum diimplementasi ya. Atau udah kadaluarsa jenis peringatan kesehatannya gambarnya tuh yang lama. Ada kadaluarsa juga. Ada. Yang tahun berapa ya? Sebelum 2017 ya kayaknya. Itu yang versi lama, kalau masih dipakai sama sekarang, ini berarti tidak sesuai ketentuan gitu. Atau pakai peringatan kesehatan dari luar negeri. Jadi rokok-rokok impor itu juga harus memakai peringatan kesehatan Indonesia. Harus menyesuaikan. Kayak gitu. Jadi ada 4 itu sih kriteria gimana bisa bilang itu rokok ilegal gitu. Tapi banyak masyarakat juga kadang-kadang nggak juga ya. Iya. Terutama memang benar-benar care gitu. Nah kalau saya juga pernah baca riset CISDI itu sekitar bulan April tahun ini. Situasinya seperti apa sih di Indonesia khususnya rokok ilegal ini? Riset kita yang waktu itu jadi melihat situasi konsumsi rokok ilegal di 6 kota. Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar. Jadi kita ngumpulin bungkus rokok yang udah dibuang di jalan kayak gitu untuk ngelihat dia rokok ilegal apa bukan gitu.
Nah, dari kita ngumpulin di 6 kota itu, terlihat bahwa banyaknya bungkus rokok yang bisa tergolong ilegal itu 10,77%. 10,77% itu digolongkan lumayan sebenarnya, dan itu pun kemungkinan underestimate, artinya di bawah dari yang sebenarnya, karena kita ada yang di-exclude, yang tidak punya pita cukai itu kita exclude karena kita nggak bisa memastikan nih dia copot karena itu kan sampah ya. Iya, bisa dicopot manual atau mungkin atau emang dari sananya, bener. Karena rusak atau gimana, jadi nggak kelihatan. Jadi kita biar mengurangi bias itu kita exclude. Jadi 10,77%, dan sebagian besar rokok ilegal itu 87%-nya itu adalah rokok merek yang nggak kedaftar, Mas. Oh gitu. Iya, jadi bisa beredar gitu ya? Iya, makanya ilegal, harusnya nggak boleh, harusnya nggak boleh kan, harusnya gitu. Harus didaftarin, beli pita cukai juga kayak gitu. Jadi artinya itu sebagian besar yang beredar adalah mereka yang belum memang produksinya memang udah bermasalah gitu kan, karena dia tidak mendaftarkan mereknya kayak gitu. Jadi 87% itulah merek nggak kedaftar. Nah, tetapi tadi kalau misalnya Mas nanya kayak situasinya seperti apa, itu yang kita capture tahun 2024 ya, karena kita ngesampelnya tahun 2024. Tetapi kita tidak bisa bilang apakah ini meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya, Mas, karena kita nggak ngumpulin data yang di tahun-tahun sebelumnya kayak gitu. Dan kita juga karena ini tidak representasi secara nasional ya, hanya di 6 kota, ini kita nggak bisa ngebandingin misalnya sama data yang nasional, yang tingkat nasional gitu sebelumnya. Jadi nggak apple to apple. Nah, tapi kalau dari penelitian yang dari laporan Kementerian Keuangan ya, di tahun sebelumnya itu angkanya itu tahun 2023 itu 6,9% yang dilakukan oleh Universitas UGM. Jadi memang kesannya naik, tetapi kita tidak bisa bilang itu naik karena lagi-lagi kita cuma meriksa 6 kota, sedangkan UGM nasional kayak gitu. Jadi nggak bisa bilang. Cuma sekali lagi sih memang kalau dari laporan-laporan yang ada di media atau di media sosial, kayaknya secara anekdot itu kayaknya mulai gampang gitu ya buat masyarakat biasa, bahkan anak-anak untuk beli rokok ilegal, dan bahkan dijual terang-terangan nggak sih? Sering banget. Sekarang udah mulai trennya kayak mulai rokok-rokok murah, rokok ilegal yang nggak ada pita cukai, mata di PHW-nya nggak ada ya? Iya, dan di pinggir jalan yang kayak gitu-gitu sering tuh dengar kayak gitu. Jadi peminatnya juga lumayan banyak ya, karena karena emang jadi kebutuhan masyarakat ya secara nggak langsung. Paling itu bukan kebutuhan yang primer ya dibandingin. Sayangnya seperti itu ya, karena dia adiktif ya, karena candu dan dia tersedia gitu. Ya, kalau tersedia ada supply-nya, tentu masyarakat akan sulit gitu untuk berhenti. Lalu gitu. Rokok ilegal ini muncul karena ada pengenaan cukai atau gimana, Bel? Kemarin juga muncul pernyataan kalau ada kenaikan cukai tidak begitu pengaruh dengan adanya pengendalian konsumsi, malah adanya muncul rokok ilegal yang bahkan lebih murah dan mungkin malah jadi mudah dikonsumsi, makanya fokus pemerintah pusat Kementerian Keuangan fokusnya memberantas rokok ilegal. Gimana pendapat Bella? Menurut aku sih itu alasan aja ya. Kalau dari konteks Indonesia, jadi penjelasan sebenarnya panjang. Jadi pertama mungkin aku ngajak beranalogi dulu nih ya. Ini logika sederhana nih, misalnya Mas, kayak lu misalnya mengonsumsi lu suka makan apa misalnya? Nasi ya, yang kebutuhan pokok ya. Telur. Ya, nasi lah. Terus tiba-tiba nasi nih beras naik harganya. Apa yang lu lakukan? Beralih ke? Mungkin kentang, kacang-kacangan. Oh, enggak, lu nggak nyari beras yang lebih murah nggak? Tentunya ya, karena kan ada grade beras tuh tiap itu kan ada. Iya. Tapi pasti akan nyari beras, mau nggak mau. Iya, nyari beras tapi yang lebih murah kan, berarti. Lu akan mikir nggak kayak ini berasnya legal apa ilegal ya? Yang penting makan aja. Yang penting makan kan? Yang penting akan ada kebutuhan terpenuhi, ya udah. Iya, exactly. Nah,
itu juga logika yang ada pada perokok ya. Betul. Di mana dia sangat kecanduan butuh gitu ya untuk ngerokok. Meskipun sebenarnya itu bukan kebutuhan yang baik, tapi karena adiktif dia, karena harganya misalnya harga rokoknya naiknya cuma 1.000-2.000 lah misalnya per bungkus, tetap aja dia pasti kayak, apalagi untuk perokok yang dari sosial ekonomi ke bawah, dia itu akan sensitif gitu kan, dia akan beralih ke rokok yang murah, baik legal maupun ilegal. Artinya memang ada pengaruh harga dari harga rokok terhadap permintaan. Nah, maka sehingga perokok ini kalau harga rokoknya mahal, dia kan tetapnya akan nyari rokok murah, kayak gitu, baik legal maupun ilegal. Logikanya di situ dulu ya. Nah, sekarang kan masalahnya rokok murah ini legal apa ilegal kan? Nah, masalahnya ternyata supplier rokok ilegal melihat ada demand ini dan melihat ada kesempatan celah untuk berbisnis rokok ilegal, sehingga mereka bikin lah itu bisnis rokok ilegal, mereka menjual rokok ilegal tersebut dan ya udah dibelilah akhirnya sama perokok kayak gitu. Ini tidak akan terjadi jika ini sekarang kebalikannya, lu adalah sebagai pemain bisnis lah ya, pengusaha, lo pengen ngesuplai beras ilegal kayak gitu. Yang lo lihat apa? Gue mau bikin bisnis ilegal nggak ya? Apa yang lo jadi pertimbangan? Keuntungan, laba. Keuntungan, oke. Terus kedua, resiko kan? Iya, resikonya. Ketangkep apa enggak gitu kan nanti. Pasti kan ada pasti lu mikir kayak gitu kan. Nah, sama halnya dengan pengusaha rokok ilegal ini, mereka pasti ngelihat, pasti pengen labanya pasti lebih gede dong ya kalau rokok itu, karena lu nggak usah bayar cukai ya kan ke negara. Terus yang kedua, yaitu tadi resikonya. Pengusaha rokok ilegal di Indonesia ngelihat, ya elah yang ditangkepin, gue bisa kok nggak ditangkap kalau misalnya gue nyogok gitu misalnya. Resiko tertangkap itu kecil, sehingga itu mendorong dia, ya udahlah gue bikin aja. Itu pada buka di pinggir jalan juga nggak digerebek kayak gitu. Sebenarnya siapa sih yang menyebarin rokok-rokok ilegal itu, siapa Bel? CISDI nggak melakukan investigasi ya, jadi kita juga ngelihatnya itu dari laporan-laporan dari media gitu sebenarnya. Jadi selama ini kalau yang kita lihat memang kebanyakan adalah pemainnya domestik, jadi bukan diselundup dari perusahaan dari luar gitu ya. Gitu. Jadi kebanyakan tuh memang pengusaha-pengusaha atau pabrik-pabrik yang memang mainnya tuh di kayak rumahan kayak gitu. Jadi dari dalam negeri kayak gitu. Dan bahkan kalau ngeliat investigasi Kompas yang kapan tuh kemarin tahun lalu ya, bulan September kalau nggak salah, dia bikin investigasi itu tuh ada perusahaan rokok legal sendiri yang bikin rokok ilegal. Oh, bisa juga kayak gitu ya? Bisa, jadi dia memproduksi rokok legal juga dan bikin rokok ilegal kayak gitu. Sebenarnya kalau di luar negeri udah ada sih evidence-nya bahwa British American Tobacco (BAT) waktu itu terbukti menyelundupkan rokok ilegal ke Rusia waktu itu. Jadi itu juga mereka caranya untuk membuka pasar, mencari keuntungan juga dengan cara seperti itu. Tapi tiba-tiba setelah itu dia nyalahin gitu kan, nyalahin rokok ilegal, padahal mereka sendiri yang bermain gitu. Playing victim. Iya, playing victim. Terus ngelobi supaya kebijakannya jadi lebih lemah gitu-gitu kan. Jadi intinya kalau narasi kenaikan cukai sebenarnya itu hanya mitos belaka ya, maksudnya hanya cara-cara industri seperti itu. Iya, karena kalau betul kebanyakan seperti itu, dan juga itu yang terjadi di Indonesia. Karena dari studi kita yang 6 kota itu kelihatan kok ada daerah yang jauh lebih tinggi. Jadi Makassar dan Surabaya itu di atas 20% rokok ilegalnya. Sedangkan di Bandung kalau nggak salah itu cuma 1%. Sorry, bukan Semarang cuma 1%. 1%-an. Jadi perbedaan itu menunjukkan bahwa pengaruhnya itu adalah karena faktor lokal, supply chain. Iya. Ya kan, Makassar sama Surabaya kan kota pelabuhan kan. Jadi bukan karena harga, karena kalau pengaruh harga misalnya cukai itu kan harusnya dampaknya nasional ya. Kayak gitu, angkanya sama kayak gitu. Kalau dampaknya seperti apa sih Bel kalau misalnya rokok ilegal itu dibiarkan terus-menerus di sini? Ya tentunya
tentunya masyarakat akan tetap mengonsumsi rokok ya, sulit untuk berhenti karena rokoknya masih terjangkau, ada di mana-mana kayak gitu kan, bisa dibeli. Jadi angka konsumsi tidak terkendali, terutama mungkin pada anak-anak kayak gitu kan. Terus yang kedua, pemasukan negara jadi bocor kan. Harusnya itu bayar cukai masuk ke kas negara, tetapi dia masuk ke kantong sendiri. Kantong sendiri itu maksudnya ke perusahaannya, kayak gitu. Jadi masyarakat rugi, kesehatan, ekonomi dan sosial, negara juga secara ekonomi juga rugi jadinya kan. Gitu. Nah kalau udah kayak gini sebenarnya tanggung jawab siapa nih Bel sebenarnya? Ya apa maksudnya? Menurut Bella. Udah kayak begini, udah situasinya seperti ini. Ya, yang jelas negara sih. Negara yang bertanggung jawab, terutama Kementerian Keuangan ya, tupoksinya memungut cukai, menegakkan menegakkan aturan kayak gitu, penegakannya, melakukan track and trace itu juga harusnya dilakukan oleh bea cukai. Tapi karena masih lemah, jadinya seperti ini. Terus yang disalahkan adalah kesehatan, kebijakan kesehatan maksudnya. Itu kan nggak fair. Jadi sebenarnya tanggung jawab pemerintah dan masyarakat sebenarnya bisa ikut andil kalau misalnya dia tahu gitu ya, kayak oh ada di lingkungan dia yang menjual seperti ini, terus bisa melaporkan. Jadi dalam hal memonitor untuk pengawasan tuh sebenarnya juga perlu. Tapi kan masalahnya nggak tahu nih udah disosialisasikan apa belum, kayak hotline pengaduan rokok ilegal tuh udah ada belum ya? Aku nggak pernah dengar. Mudah-mudahan nanti ada, karena kan kita sekalian ngobrol, siapa tahu ada teman-teman atau yang nonton ya jadi tahu nih. Oh ini kriterianya, oh ini nih berarti rokok ilegal ya. Iya benar-benar. Jadi harus dicatat ya dan dilaporin. Iya gitu sih. Sebenarnya tanggung jawab besarnya adalah di pemerintah ya, dan jangan sampai ini malah jadi alasan untuk memperlemah kebijakan kesehatan kita, terutama kebijakan pengendalian tembakau, cukai, dan juga standarisasi kemasan ya, kemarin kan banyak banget ditentang gitu. Jadi pernyataan-pernyataan yang kemarin oleh yang disampaikan Menteri berarti itu adalah beban yang terbalik ya? Apa memang dia nggak begitu paham? Masa sih nggak paham mas? Pasti paham loh. Oh gitu. Ya mudah-mudahan sih paham. Oke Bel, terima kasih banyak telah menemani saya. Topiknya lumayan seru dan highlight banget. Jadi teman-teman bisa dapat insight-nya. Yang pertama tadi soal kriteria rokok ilegal itu apa? Misalnya tidak pita cukai, PHW-nya tidak standar dan bahkan tidak ada PHW-nya. Satu lagi pita cukainya tidak sesuai dengan ketentuan. Nah yang kedua adalah pernyataan dari Pak Menteri bahwa memang tidak ada kenaikan cukai, justru akan menambah rokok ilegal. Ternyata enggak juga, karena memang justru dengan ada tidak naikkan cukai justru malah akan mendorong orang-orang untuk memilih rokok yang lebih murah, baik itu legal maupun legal. Tapi kan memang kalau sudah adiktif mau nggak mau itu akan jadi konsumsi mereka. Boleh Bella kalau emang mau ada closing statement dari Bella untuk harapannya seperti apa sih? Kalau lihat situasi politiknya seperti ini. Berat situasi politik. Apalagi khususnya 2026, setelah kita kan mau tahun baru. Semoga ada harapan yang baru tentunya. Iya pasti. Berharap banget tahun depan rokok bisa mahal. Itu sih. Jangan kemakan isu, terutama masyarakat ya, kemakan isu tentang rokok ilegal. Rokok ilegal tuh musuh bersama, musuh kita juga dari sisi kesehatan gitu kan. Memang harus diberantas, tetapi itu nggak bisa dijadikan alasan untuk nggak memperkuat kebijakan pengendalian tembakau kita, terutama kenaikan cukai. Karena kenaikan cukai melindungi generasi masa depan untuk mengakses rokok murah. Itu sih harapannya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton untuk podcast Teman Makan Siang pada kali ini bersama saya dan ditemani oleh Bella Denta. Semoga teman-teman dapat insight dan informasi yang baru. Tetap pantau protisi.id, portal informasi tentang tembakau yang ada di website. Jadi teman-teman kalau memang butuh pertanyaan atau lebih lanjut ingin konsultasi, kita juga ada klinik hukum yang akan merespon 2x24 jam. Jadi apapun pertanyaannya kita akan siap menjawab dengan senang hati, dengan tulus. Oke, mungkin itu saja. Salam sehat buat semuanya. Sampai jumpa di lain podcast berikutnya. Dadah.
Bye.